Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Nah, mudah-mudahan Lebarannya kemarin menambah silaturahim kita semuanya ya. Ini coba 1, 2. Siapa yang belum datang nih? Yang belum hadir apa masih Lebaran kami? Mana Bu? Anak Di nih. jalan katanya. Di jalan ya. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari yang cerah ini, kita lebih baik mudah-mudahan Allah meridhai apa yang kita lakukan. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa kita dulu. Ibu minta ke Ramlan dulu. Silahkan Ramlan pimpin dulu doanya. Baik Bu. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Ramlan. Alhamdulillah anak-anak kita setelah liburan ini kita lanjut lagi untuk materi kita pada hari ini. Sebelum nanti kita akan PAS ya, penilaian akhir PAT bukan PAS, PAT penilaian akhir tahunan. Tadi Ana saja kah yang belum masuk nih, belum hadir nih? Ada kabar enggak Ana nih? Lagi mutar gitu Bu. Oh iya, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa masuk ke room Google Meet kita pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah, kita tak hentinya mengucapkan syukur. Sebelumnya Ibu mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan dan Allah izinkan kita bertemu kembali di Ramadan berikutnya ya. Izin Ibu ingin menyampaikan presentasi. Mudah-mudahan anak-anak walaupun sudah libur satu pekan kemarin masih mengingat pelajaran kita pada sebelum kita liburan yang lalu. Sudah tampak belum? Sudah Bu. Sudah ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Subtema 3, PB1, usaha pelestarian lingkungan ya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang tema 8 ya. Terakhir kemarin tema 7. Sebelum Ibu menyampaikan materi ini, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, nanti kita akan diskusi secara klasikal saja. Peserta didik kalian semuanya dapat menentukan kualitas air dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Setelah kalian menentukan kualitas air dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mampu mengelompokkannya dengan tepat. Kemudian yang berikutnya adalah melalui kegiatan membaca teks yang berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari, peserta didik dapat mengurutkan informasi penting yang terdapat pada teks tersebut dengan benar. Dan yang keempat, setelah mengurutkan informasi penting yang terdapat pada teks berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari, peserta didik dapat menyusunnya dalam peta pikiran yang tepat. Nah, anak-anak, kalian pasti sering melihat hujan ya. Nah, jadi Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 10 bahwa Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu,
Sebagiannya menjadi untuk minuman dan sebagiannya sebagai penyubur tumbuhan, dan padanya kamu menggembalakan ternakmu. Jadi Allah sendiri sudah menyampaikan bahwa air yang Allah turunkan dari langit, yaitu air hujan itu banyak sekali kegunaannya. Pertama untuk minuman kita, kemudian untuk menyuburkan tumbuhan ya, dan juga untuk ternak. Nah ini secara umum. Nah ini dalil yang Allah sampaikan kepada kita, sehingga ketika kita belajar tentang air, tidak hanya sekedar bahwa air itu adalah begini, tapi ini memang Allah lah yang menurunkannya. Nah itu ya anak-anak, jadi ini harus kalian tanamkan di dalam hati kalian. Nah sekarang coba kalian amati, itu ada gambar ya, ada gambar. Nah kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Coba dilihat dulu. Coba Suci, apa menurut Suci kegiatan apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Lagi nanam tumbuhan. Ya, bagus. Ya, ada orang yang sedang menanam tanaman. Nah, kemudian di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Coba Linda. Di halaman rumah. Di halaman rumah. Di mana lagi biasanya? Dedi, kamu biasa lihat seperti ini. Di mana lagi orang menanam tanaman? Halo Dedi. Di kebun, Bu. Iya, di kebun. Terus kira-kira di mana lagi? Coba Carsan. Kira-kira di halaman kita biasa enggak? Ada yang tanaman gitu, ada yang nanam. Pernah enggak lihat kan? Nah, Bu. Ada. Ya, nah jadi bisa di tanah di sekitar rumah kita. Iya, di halaman. Iya, nah belakang rumah, Bu. Ya, dekat rumah kita, di halaman, di sekolah kita biasa melihat orang menanam tanaman. Baik, selanjutnya kira-kira menurut kalian apa tujuan dari kegiatan itu ya? Dengan menanam tanaman tadi. Apa tujuannya dari menanam pohon misalnya gitu? Biar teduh, Bu. Ya, bagus. Untuk menjaga erosi, Bu. Betul, bagus sekali, biar teduh. Kan kalau misalkan gersang kan panas ya. Bagus. Nah jadi tadi itu yang disebutkan Caca. Apa manfaatnya? Iya, ini manfaatnya menjaga erosi ya, supaya udaranya segar. Baik, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan berikutnya, di sekitar kita, apakah masih banyak pohon-pohon seperti itu? Banyak. Ya, banyak. Baik, alhamdulillah. Itu berarti orangnya suka dengan ini ya, yang rindang-rindang ya. Nah, kira-kira mengapa kita perlu menanam pohon itu? Tadi yang jawaban siapa tadi? Carsan ya, supaya tidak. Tadi Carsan, supaya mengapa kita perlu menanam pohon? Tadi Carsan ada jawab tuh. Supaya tanahnya tidak longsor atau tidak erosi. Sudah tidak terjadi erosi. Baik. Bagus, mantap. Mantap jawabannya tuh. Nah, sekarang kita, karena sekarang ini memang masih belum bisa bertemu wajah ya, maksudnya bertemu langsung, kita di Google Meet bertatap maya, namun bukan berarti kita tidak bisa diskusi. Jadi nanti silakan anak-anak mengeluarkan pendapatnya. Sekarang gambar apa yang kalian sedang lihat ini? Iya. Nah, kira-kira menurut kalian, silahkan kalian sampaikan pendapat kalian masing-masing. Syarat yang layak air yang bisa untuk kita minum itu apa? Minum, memasak. Kan di rumah kan pasti tuh kita lihat ibu kita sering minum. Kira-kira air yang bagaimana yang bisa untuk kita minum dan memasak? Coba. Air yang bersih, Bu. Air yang bersih itu yang bagaimana? Coba misalnya. Air yang nggak bau, Bu. Bah, mantap, bagus ya. Kalau bau kan kita nggak bisa ya minumnya ya. Nah, bagus. Kemudian ini siapa nih ya?
Nusarara kan? Mencuci pakaian. Lagi nyuci. Nah, kira-kira kalau untuk mencuci pakaian, airnya yang bagaimana nih yang bisa kita pakai? Tadi kan kalau bersih juga ya. Jadi kalau tadi tidak berbau, nah kan kalau misalkan berbau itu kan jadi pakaian kita juga jadi berbau ya. Nah, jadi di rumah kita tahu bahwa orang tua kita biasa melihat mencuci baju airnya yang bagaimana. Nah, ini gambar apa nih, anak-anak? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman, ya bagus. Nah, air yang bagaimana yang bisa kita siramkan ya ke tanaman? Apakah sama dengan air yang untuk minum dengan cuci pakaian? Air tawar, Bu. Air yang tawar. Kenapa harus air tawar? Suci Kalau ya? asin tanamannya mati, Bu. Ya, bagus. Pinter Juniati ya. Kalau asin tanamannya mati. Udah pernah coba ya? Pernah pengalaman ya Juniati ya? Iya, Bu. Saya pernah nyiram tanaman pakai air asin, mati, Bu. Biasanya tanamannya. Iya, itu udah namanya pengalaman, mantap tuh. Artinya benar-benar ini menjadi pengalaman kita. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, untuk menambah wawasan kita baca dulu nih, teks berikut. Nah, itu Ibu satu-satu ya mintanya ya. Nah, Ibu minta Ana udah hadir belum nih Ana nih? Ana nih rindu Ibu nih dengan Ana nih ya. Nah, Ibu minta ke ini dulu lah, Dwi. Silakan Ibu minta tolong Ibu Dwi baca dulu Dwi. Kecil, maaf Dwi, suaranya kok terdengar kecil ya? Apa itu ya Ibu saja yang mendengarkan kecil atau teman-teman yang lain juga mendengar? Sama ya. Oh, Dwi bisa dengarkan lagi speakernya Dwi? Masih agak kecil Dwi. Oh ya, ya enggak apa-apa. Silakan Dwi baca, tapi mudah-mudahan nanti speakernya lebih baik lagi. Iya. Oh iya baik, Ibu ganti dulu ya dengan teman yang lain ya. Coba siapa yang bersedia untuk bacakan dulu ini? Saya, Bu. Ya silakan. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Ya baik, lanjut lagi ya. Ya lanjut, siapa yang mau lanjutkan nih? Linda, coba Linda. Sandra juga boleh, Sandra belum ada suaranya dari tadi nih. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan secara fisik. A. Tidak keruh, B. Tidak berwarna apapun, C. Tidak berasa apapun, D. Tidak berbau apapun, E. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius sejuk. F. Tidak menimbulkan endapan. 2. Syarat kimiawi. A. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. B. Tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan. C. Cukup hidrolium. D. pH derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. 3. Syarat mikrobiologi. Tidak mengandung teman-teman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Baik, kita lanjutkan ya, masih lanjut. Ya, Sandra, silakan Sandra, coba lanjutkan bacaan temannya tadi.
Ya Bu, masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sudah Bu. Baik, terima kasih ya. Satu lagi nih, lanjut. Siapa lagi yang mau lanjutkan? Sambil diingat ya bacaannya. Coba Dwi, udah bagus belum speakernya tadi Dwi? Kalau belum boleh Ramlan dulu. Iya Bu. Ya, lanjutkan dulu ya bacaannya. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari air. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air yang agak sering. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat air di rumah. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, jadi anak-anak tadi kita sudah membaca air kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jadi dari bacaan tadi mudah-mudahan menambah wawasan anak-anak semuanya. Nah, kemudian kalian kan pasti sudah tahu ya, mungkin di sekitar kita juga. Kalau di rumah kalian itu menggunakan air apa? Air ledeng Bu. Air ledeng. Air ledeng. Ya, kemudian air apa lagi tadi? Air sumur. Kemudian air apa lagi? Air hujan ada enggak di rumah kalian? Ada Bu. Ada ditampung ya, air hujan Ada, itu Bu. ya, nah jadi itu macam-macam air. Kemudian tadi di awal juga kita sudah banyak kegunaan air. Nah, jadi kira-kira dari yang bacaan, kemudian apa yang sudah Ibu tampilkan, ada enggak kira-kira yang kalian mau tanyakan dulu nih tentang air nih? Nah, Ibu coba, kalau misalkan tadi kan ada air untuk menyiram tanaman, ya tadi kan kata siapa tadi, Jumiatin ya, Jumiatin bilang kalau air asin itu tidak boleh digunakan untuk menyiram tanaman, bisa mati. Nah, kira-kira ada nggak air lain yang nggak boleh kita siramkan untuk tanaman? Air cuci piring. Ya, air sabun. Betul. Ada tuh tanaman, kalau misalkan kalian pernah lihat orang tua kalian menyiram tanaman, ada air yang boleh juga digunakan untuk menyiram tanaman, bisa menyuburkan. Itu air apa? Pernah nggak kalian lihat? Air beras Bu, air cucian. Betul sekali Sandra ya. Jadi air bekas cucian beras itu baik untuk menyiram tanaman ya. Nah, jadi kalau kalian bantu orang tua kalian masak, itu air itu jangan dibuang, bisa digunakan untuk menyiram tanaman, bisa menyuburkan tanaman. Tapi jangan dibuat untuk nyuci baju ya. Dwi, mana Dwi ini? Dwi, oh iya Dwi tadi. Halo Pak, gimana? Iya. Dwi, masih ada masalah ya Dwi? Oh iya baik. Jadi Ibu tadi lupa mengingatkan ya, kita dalam belajar nih kan kondisinya masih pandemi ya. Jadi kalau kita belajar di tatap maya seperti ini ya, ini anak baru masuk mungkin ada kendala tadi ya. Jadi kalau misalkan kalian baik itu belajar dengan ibu atau guru-guru yang lain ya, kalau misalkan belajar itu harus membuka kamera ya, itu salah satu adab dalam menuntut ilmu. Nah, jadi kalau misalkan masa gurunya buka kamera, siswanya enggak buka kamera, kan tidak baik seperti itu. Nah, jadi kalau kita nih ibaratkannya tuh kalau di kelas itu, kalau guru sedang menjelaskan, ibu sedang menjelaskan,
kalian membelakangi. Nah, itu bahasa ibu lah ya. Kalau misalkan kalian membelakangi guru itu sopan nggak sih? Nggak sopan. Nah, jadi kalau di dunia maya ataupun pertemuan kita seperti ini, Google Meet ini, kita harus membuka kamera, ya, mengaktifkan kamera itu sebagai salah satu adab kita dalam menuntut ilmu. Nah, nih Ana kenapa baru datang nih, baru muncul nih? Jaringannya putus tadi. Oh ya, baik. Mudah-mudahan nanti tidak ada putus-putusnya ya. Oke. Ya, tidak apa-apa Dwi. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Maklum lah, dia habis puasa dia Dwi. Maklum kita ya. Speakernya pun puasa nih, Lebaran masih. Anan yang jangan tadi mampir loh ke rumah kawan kali ini ya. Lebaran loh dia kan. Nah, baik. Makan lapis. Baik, selanjutnya Nana, Ibu minta kalian mengerjakan LKPD yang Ibu sudah sharekan ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan, nanti sambil Ibu bimbing ya. Silakan dibuka dulu. Nah, Ibu coba juga tampilkan di sini supaya kalian kalau ada hal yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakannya. Sebentar Ibu presentasikan terlebih dahulu. Yang sudah berhasil membuka, silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Gampang kok, kan tadi udah disampaikan. Tulis dulu nama kalian, jangan lupa ya. Ya Bu. Ya. Itu dibaca baik-baik ya, dibaca baik-baik. Terus kalian tuliskan ya. Kalian tuliskan informasi penting yang kalian temukan. Kan ada 4 paragraf tuh. Nah, kalian isi ya. Kalian isi 1, 2. Nah, setelah nanti kalian tulis, nanti baru dipindahkan ke peta pikiran yang ada di bawah ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang di bawahnya ini nanti kalian lihat nih gambar-gambarnya nih. Nanti kalian tulis di sini ya. Nah, berdasarkan gambar di atas tulislah manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, kalau kalian menulis itu perhatikan huruf kapitalnya, tanda komanya juga, titiknya, tanda bacanya diperhatikan ya. Karena ini kan kita sudah belajar tentang tanda baca, huruf kapital ya.
Baik ya. Kalau sudah, nanti kalian silakan upload ya. Silakan kalian upload di Google Classroom ya. Karena ini kan ada di dalam Classroom yang sudah Ibu bagikan ya. Di sana juga ada bahan ajarnya ya. Bahan ajarnya bisa kalian baca-baca lagi nanti kalau misalkan memang perlu. Nah, selanjutnya kalian kerjakan evaluasi sebagai sebelum ditutup nih. Silakan kalian kerjakan evaluasinya dulu. Tidak ada yang sulit kan tadi LKPD-nya, mudah-mudah semuanya. Tinggal memindahkan saja. Ya baik, bagus. Sekarang evaluasinya ini kalian kerjakan. Ada di Google Classroom juga ya, yang ini Ibu bagikan. Ini ada di Google Form, nanti kalian langsung kirimkan ini ya. Kalau yang LKPD tadi kalian upload di Google Classroom. Kalau yang evaluasi ini kalian kirim Google Form, via Google Form ya, langsung. Sebentar Ibu kirimkan. Sementara itu Ibu presentasikan dulu untuk evaluasinya. Udah tampak belum ya? Jumiati, udah nampak belum Jumiati? Nampak Bu. Betul nggak yang tampil itu lembar evaluasi? Iya Bu, lembar evaluasi Bu. Iya, ya ini nanti langsung kalian kirim ke Google Form ya. Silakan langsung diisi, kemudian kirimkan langsung ke Google Form tersebut ya. Baik anak-anak, karena waktu kita sudah hampir pergantian jam ya, jadi kalian silahkan upload jawaban kalian tadi ya. Kemudian sebelum kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini ya, Ibu ingin
mengajak kalian mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya, berkaitan dengan air tadi. Coba sama-sama kita mengingat kembali pelajaran apa yang sudah kita dapatkan tadi. Coba siapa yang bisa menyampaikan kembali pelajaran yang tadi kita pelajari? Boleh Hernika? Suaranya Hernika masih sepertinya juga belum terlalu ya, coba Hernika. Dekat kan Hernika suaranya? Iya, oh iya, ya. Gimana Monika Hernika? Ya, memakai Bisa untuk menyiram tanaman, untuk bagus mencuci. ya. Baik. Kemudian air yang digunakan air yang bersih, tidak berbau. Tidak berbau ya. Baik, terima kasih ya, terima kasih Hernika. Ya Bu, Ya, sama Bu. mungkin bisa dibantu yang lainnya dilengkapi. Mungkin Ramlan bisa dilengkapi lagi. Tadi sudah disampaikan air untuk minum. Apalagi kira-kira Ramlan yang sudah didapatkan pelajaran hari ini? Ya Bu, yang saya dapatkan dari pelajaran ini yaitu dalam memilih air yang pertama harus memperhatikan dari diri kita Bu, harus jernih, tidak berbau, Bagus ya. tidak beracun. Iya betul ya. Baik, alhamdulillah ya kita sudah belajar tentang air. Mudah-mudahan tidak hanya kita tahu seperti itu, tapi yang paling utama kita lebih meningkat lagi rasa syukur kita ya. Kenapa? Karena bayangkan kalau Allah tidak menurunkan kita air hujan, tidak memberikan kita tanaman, tidak menumbuhkan tanaman, tentu kita akan kekurangan air. Nah, mungkin saat ini kita tahu bahwa bangsa Palestina ya, negara Palestina, rakyat Palestina, saudara-saudara kita di sana sangat-sangat sulit sekali dengan air bersih. Nah, oleh karena itu kita yang berada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, apalagi banyak sekali Indonesia ini 2/3-nya itu adalah dilingkari atau di lingkungan kita ini begitu banyaknya air bersih masih bersama. Kita bisa bayangkan saudara-saudara kita di Palestina itu begitu susahnya untuk memperoleh air yang bersih ya. Nah, kemudian sebagai oleh-oleh kalian di rumah nanti ya, Ibu meminta kalian ya bersama orang tua, sama-sama nanti ya aja orang tuanya, kalian boleh mengamati air-air yang ada di sekitar kalian ya, air-air apa yang ada di sekitar kalian, lalu nanti kalian tuliskan di dalam tabel ya, nanti silakan nanti itu Ibu udah kirimkan di Google Classroom, nanti dibuka, kerjakan bersama sama orang tua kalian ya, air apa yang ada di sekitar kalian ya. Baik anak-anak, ini saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpinnya. Untuk Dedi, boleh Ibu minta tolong pimpin doa sebelum kita menutup pelajaran pagi ini, Ded? Baik, teman-teman, untuk akhir kegiatan belajar yang kita pada hari ini doa selesai. Ya, terima kasih Dedi. Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga semuanya dalam sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk untuk
kasih penguatan ya, Ibu Zaleha dan Ibu Suci. Silakan Ibu Sandra dan Ibu Bu Linda ke Bu saya. Saya dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan ke Bu Zaleha untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Tadi sudah bagus, langkah-langkah pembelajaran juga udah sesuai dengan di RPP. Kemudian siswa juga terlihat aktif tadi. Bu Zaleha bisa bagaimana mengaktifkan siswa menjadi mau berbicara, mau menjawab pertanyaan. Kemudian tadi Bu Zaleha juga berusaha untuk memotivasi siswa sesuai dengan keadaan yang ada saat ini, seperti kejadian di Palestina gitu kan. Kemudian bagaimana Bu Zaleha mengajarkan siswa untuk mana sesuai dengan tentang air, mana menjaga merawat tumbuhan juga gitu. Kemudian Bu Zaleha juga memberikan kesempatan bagi siswa bertanya. Siswa itu diberikan kesempatan. Dan menurut saya dari keseluruhan kegiatannya sudah bagus. Kemudian medianya juga sudah cukup sekian dari saya. Terima kasih Bu Sandra. Silakan Ibu. Satunya lagi. Linda Pak. Linda. Linda, ya silakan Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditampilkan Bu Zaleha sudah bagus, kemudian langkah-langkahnya sudah sesuai dari pengetahuan. Kemudian yang terkait sesuai dengan keadaan yang ditampilkan kemudian medianya juga bagus. Kemudian yang mungkin terlupakan ya, link classroom. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu Yin, kita rangkum dulu saja, nanti dia kita dengarkan dulu dari kedua Bu Yin. Dan kita rangkuman saja untuk Ibu Zaleha dan Ibu Suci ya Bu. Boleh Bu ya? Oke Pak. Silakan Ibu Iin. Terima kasih Pak Agus. Ini saya mau mengomentari tentang untuk yang pertama-tama itu Bu Zaleha. Bu Zaleha, apa kabar Bu Zaleha? Baik Bu Zaleha? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Secara keseluruhan ini Bu Zaleha sudah baik sekali cara mengajarnya. Nampak sekali udah banyak pengalaman mengajarnya nih Bu Zaleha. Saya lihat runtut, tenang, bahasanya juga jelas, teratur. Kemudian lihat medianya, materi pelajaran yang Ibu berikan juga sudah oke. Waktunya juga tadi Ibu lewat dikit ya, tapi udah bagus. Jadi hampir semua langkah-langkah kegiatan itu nampak. Oke, terima kasih Bu Zaleha ya dari saya. Ya. Gebar saya. Udah bagus dah tuh sampai jam 10 malam pegang. Aduh, terus tambahan lagi tadi Ibu memang menyelipkan sedikit-sedikit pada pembelajaran itu motivasi, menghadap etika, bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran daring. Nah itu juga perlu kan Ibu kan. Jadi siswa kita walaupun dia daring kita punya aturan lah seperti itu. Kemudian juga saya senang sekali tadi Ibu mengingatkan siswanya memang sepele tapi huruf besar, huruf kecil. Nah itu kan memang harus setiap saat memang harus diingatkan anak-anak, kelupaan itu.
Oke, itu saja Bu Jaleha. Terima kasih, kasih. Bu. Makasih Terima kasih banyak banyak Bu masukannya. Jaleha. Terima kasih kasih. Bapak pertuanya. Baik, dari saya yang pertama, Ibu dan Bapak, untuk semuanya juga seperti disampaikan oleh Ibu Rinova tadi, itu terkait dengan perpindahan ya. Jadi nanti di UKIN itu juga penting untuk dimuluskan semulus pipi kita itu. Jadi betul-betul perpindahan antara muatan itu betul-betul tidak tampak ya. Jadi itu memang menguatkan, terutama dalam UKIN nanti, apalagi PPL. PPL memang pasti itu akan diasah dengan baik, lebih licin. Yang berikutnya ini juga menjadi perhatian untuk kita semua terkait dengan penilaian proses ya. Ibu dan Bapak perlu untuk kita tunjukkan sekali lagi, Ibu dan Bapak, teaching PPL UKIN di mana kita mengajar untuk dinilai. Jadi kita perlu untuk menunjukkan. Kita memahami dengan baik bahwa penilaian proses itu kita menilai tentang keefektifan kita di dalam mengajar. Kita itu juga terkait dengan ekosistem di dalam bagaimana kita selalu memunculkan tujuan di awal, kemudian dari tujuan itu kita juga akan melihat ketercapaian dari apa yang kita sampaikan, terutama saat kita mencoba menyampaikan pengetahuan atau kemudian kita ingin menggali dari ingatan kognitif siswa terhadap pengetahuan yang mungkin saja dikaitkan secara kontekstual. Itu juga penting untuk kita melakukan penilaian proses. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan kepahaman ya, pemahaman siswa terhadap pengetahuan yang kita coba bangun tadi. Nah, ini penting untuk kemudian kita tampakkan penilaian proses itu. Dan tentunya kalau terkait dengan kelas internasional ini, teman ya walaupun kita tahu ini sebenarnya juga kelas teaching ini kelas yang setengah real juga kalau menurut saya, karena memang mahasiswa, ibu dan bapak yang lain itu kan beraktivitas juga, maksudnya beraktivitas, ada yang sedang mengedit video, ada yang juga sedang mempersiapkan, ada juga yang mengerjakan pekerjaannya lain, sehingga bagaimana kita membuat teman kita itu tanpa kemudian kita berikan sinyal-sinyal untuk merespon, teman-teman itu merespon. Nah, itu juga terlihat dari misalnya penguatan-penguatan yang kita berikan sehingga teman itu akan memberikan respon yang baik. Nah, itu juga menjadi bagian di dalam penilaian proses. Kita ketahui ada penilaian tipe bias, ada pitch, jadi banyak hal yang bisa kita munculkan. Tapi sekali lagi, dan saya percaya bahwa ibu dan bapak juga memahami tentang penilaian proses itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan penutup, pertanyaan-pertanyaan tertutup dan terbuka yang sebenarnya Ibu Suci, Ibu Jaleha juga sudah berikan. Sebenarnya hanya perlu diperkuat dengan instrumen yang jelas dari pertanyaan itu sebagai sebuah pertanyaan yang memang itu adalah pertanyaan untuk memancing atau menilai penilaian proses. Karena memang sekali lagi bagi saya dan Ibu In, bahwa kami ini persoalan sudah Ibu dan Bapak sudah memiliki kecakapan yang baik di dalam mengajar, hanya tinggal didekatkan dengan sesuatu yang mungkin saat ini adalah sesuatu yang baru, tapi ini adalah apa ya, sayur yang dipanaskan lagi, artinya dimunculkan lagi dengan tampilan yang sedikit berbeda, sehingga contoh misalnya penilaian proses itu saya yakin dan percaya untuk di semua sarjana pendidikan pasti juga dulu waktu kita S1 dapatkan tentang penilaian proses itu hal yang menurut saya perlu kita tampakkan, karena memang sekali lagi kita mengajar untuk dinilai. Itu saja, terima kasih, selamat kepada Ibu Suci dan Ibu Jaleha dan Bapak. Terima kasih, Pak. Silakan Ibu Suci, Ibu Jaleha, mungkin ada balikan, silakan. Saya cuma tadi agak terkejut ya Pak, langsung begitu dibuka langsung disuruh, terkejut ke saya tuh, jadi lupa semuanya. Linknya pun tidak saya bagikan tadi. Terima kasih Pak, Bu Igin, masukannya, Bu Sandra dan Bu Linda. Maaf kalau masih belum maksimal seperti yang tadi Pak Agus sampaikan. Mudah-mudahan PPL dan ini bisa diperbaiki.